Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian yang beranggotakan Erli Mazaya, NIM 112, Muhammad Zulfa, NIM 132, dan Vera Margaretha Maulidia, NIM 143. Baik, jadi materi pertama adalah mengenai makna perselisihan dan makna hubungan industrial. Jadi sebelum kita mengetahui tentang makna perselisihan dalam hubungan industrial, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan hubungan industrial. Jadi, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian masuk di makna perselisihan hubungan industrial. Jadi, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat dalam satu perusahaan. Nah, apabila mengacu pada pendekatan teori perilaku organisasi atau organizational behavior, maka perselisihan hubungan industrial dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari konflik organisasi atau organizational conflict. Yang dimaksud adalah konflik yang terjadi di antara para anggota atau para pelaku organisasi yang disebabkan karena adanya kepentingan yang berbeda, ketidaksepakatan atas tujuan yang ingin dicapai, atau ketidaksepakatan tentang metode pencapaian yang digunakan. Nah, kemudian perselisihan hubungan industrial dapat dianggap sebagai salah satu indikator kegagalan dalam proses pengelolaan hubungan industrial, di mana berubah menjadi hasil akhirnya berubah menjadi industrial disharmonik dan ekonomik dikrisis atau penurunan ekonomi seperti itu. Kemudian yang kedua ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja yang sering disebut dengan PHK. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh, baik persetujuan tentang PHK-nya sendiri, proses PHK maupun besarnya pesangon. Kemudian yang kedua ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja yang sering disebut dengan PHK. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh, baik persetujuan tentang PHK-nya sendiri, proses PHK maupun besarnya pesangon. Yang terakhir ada perselisihan antara serikat pekerja. Merupakan perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dalam suatu perusahaan mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat kerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian masalah industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama yaitu ada penyelesaian perselisihan secara bipartit. Bipartit sendiri adalah langkah awal yang harus dilakukan secara musyawarah oleh pihak yang terlibat. Jika tidak mencapai kesepakatan, dapat dilanjutkan ke tahap kedua di mana terdapat 3 opsi penyelesaian, yaitu melalui cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi. Yang kedua, penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi. Mediasi sendiri dilakukan melalui mediator pemerintah di bidang ketenaga kerjaan setelah penyelesaian bipartit. Jika bipartit tidak berhasil, maka mediator berperan sebagai penengah dan hasilnya diharapkan berupa persetujuan bersama. Yang ketiga yaitu ada penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara konsiliasi. Konsiliasi sendiri melibatkan konsiliator yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Jika tidak mencapai kesepakatan, konsiliator akan memberikan anjuran tertentu.
Selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat ada penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara arbitrase. Arbitrase sendiri melibatkan arbiter profesional yang ditunjuk oleh kesepakatan pihak terlibat. Hasilnya berupa nota kesepakatan atau putusan final yang mengikat kedua belah pihak. Yang kelima yaitu ada penyelesaian perselisihan melalui peradilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan sendiri dilakukan sebagai langkah terakhir jika penyelesaian secara bipartit, mediasi, atau konsiliasi tidak berhasil. Peradilan ini dilakukan oleh lembaga peradilan dengan hakim yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Dan putusannya dapat dikasasi ke Mahkamah Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme dan prosedur penyelesaian perselisihan industrial. Yang pertama yaitu ada setiap perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan secara bipartit di dalam perusahaan dalam waktu 30 hari kerja. Diharapkan kesepakatan dapat dicapai. Jika tidak, pihak-pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase dengan bantuan pihak ketiga. Yang kedua yaitu ada penyelesaian melalui mediasi. Yang pertama, permintaan tertulis harus dijawab dalam 7 hari kerja. Yang kedua, dilakukan penelitian dan persidangan mediasi. Yang ketiga, jika tercapai kesepakatan, persetujuan bersama dibuat dan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Yang keempat, jika tidak tercapai kesepakatan, mediator mengeluarkan surat anjuran tertulis dalam 10 hari kerja yang dijawab oleh pihak-pihak dalam 10 hari kerja. Yang ketiga, penyelesaian melalui konsiliasi. Yang pertama, yaitu ada permintaan tertulis harus dijawab dalam 7 hari kerja. Yang kedua, dilakukan penyelidikan terkait perkara yang terjadi dan persidangan konsiliasi. Yang ketiga, jika tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Yang keempat, jika tidak tercapai kesepakatan, konsiliator mengeluarkan surat anjuran tertulis dalam 10 hari kerja yang dijawab oleh pihak-pihak dalam 10 hari kerja. Yang kelima, konsiliator harus terdaftar dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu ada penyelesaian melalui arbitrase. Jadi poin pertama, permintaan tertulis harus dijawab dalam 7 hari kerja. Yang kedua, dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus perselisihan dan persidangan arbitrase. Yang ketiga, jika tercapai kesepakatan, dibuat akte perdamaian yang didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Yang keempat, jika tidak tercapai kesepakatan, arbiter mengeluarkan surat putusan dalam 30 hari kerja. Jadi dapat diperpanjang 1 kali selama 14 hari kerja. Yang kedua, arbiter harus terdaftar dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang kelima yaitu prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara lengkap dan menyeluruh dapat dijelaskan melalui bagian prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini dimulai dari tahapan bipartit hingga penyelesaian banding melalui peradilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu PPHI sampai proses kasasi ke Mahkamah Agung atau Baik, MA. mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.